Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ana fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan anak Adam dengan ilmu dan amal. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari kejahilian, perbuatan kejahilian masuk kepada kehidupan atau dinul Islam. Baiklah para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan yang sama, yaitu pada kesempatan kajian kitab Safinatun Najah ala Kasyifatis Sajah. Jadi kitab Safinatun Najah yang syarahnya itu adalah kitab Kasyifatus Sajah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bab atau fasal yang menjelaskan tentang rukun sholat jenazah. Kemarin kita sudah membahas tentang paling sedikitnya mengkafani mayit. Nah, sekarang kita masuk pada tata cara pelaksanaan mensolati mayit atau yang kita kenal dengan sholat jenazah. Baik, langsung saja saya bacakan redaksi dari kitab Safinatun Najahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji arkanu sholatil janazati utawi pira-pira rukune salat jenazah iku sab'atun ono pitu. Iku sab'atun ono pitu. Al awwalu utawi kang pertama ai minal arkan. Al awwalu utawi kang pertama ai minal arkan iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Wasani utawi kang kaping pindho iku arba'un takbiratin papat pira-pira takbir. Papat pira-pira takbir. Asalisu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu ngadeg. Al-qiyamu ngadeg alal qadiri mungguhe wong kang kuwasa ngadeg. Alal qadiri mungguhe wong kang kuwasa ngadeg. Warabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca ing surat Al-Fatihah. Maca ing surat Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga nambahi rahmat takzim sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama lan muga-muga nambahi rahmat keselamatan. Maca selawat ba'da tsaniyati ing dalem sakwise takbir kang nomor loro. Ba'da tsaniyati ing dalem sakwise takbir kang nomor loro. Lalu kemudian yang nomor 6 as-sadisu utawi kang kaping 6. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku ad-du'a'u ndungake lil mayyiti maring mayit. Ndungake mau ba'da tsalitsati ing dalem takbir ing dalem sakwise takbir kang nomor 3. Ba'da tsalitsati ing dalem sakwise takbir kang nomor 3. As-sabi'u utawi kang kaping 7 rukun yang ketujuh iku assalamu ulu salam.
Itulah tadi redaksi dari kitab Safinatun Najahnya. Sekarang coba kita perinci bagaimana keterangan daripada rukun-rukun sholat jenazah. Yang jelas dari redaksi yang ada arkanus sholatil janazati sab'atun, kita ketahui bahwasanya rukunnya sholat jenazah atau sholat mensolati mayit itu ada 7. Yang pertama itu niat. Yang kedua itu harus terdiri dari 4 takbir. Jadi Allahu Akbar sampai 4 kali. Terus kemudian yang ketiga itu adalah berdiri. Jadi berdiri bagi orang yang mampu. Maka ketika tidak mampu ada beberapa alternatif yang harus dia lakukan. Yang keempat, yang ketiga adalah berdiri. Yang keempat itu adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Kapan pembacaan suratul Fatihah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di belakang. Yang kelima itu adalah as-shalatu 'alan nabi ba'da tsaniyah, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi setelahnya, wajib setelahnya takbir yang ketiga, setelahnya takbir yang ketiga, baru yang ketujuh itu adalah salam. Nah, itu adalah rukun kita melaksanakan sholat jenazah atau sholat mayit, sholat alal mayit. Yang pertama niat. Lah bentuk niat itu seperti apa? Yang pertama kan niat. Lalu bentuk niat itu seperti apa? Ya paling tidak seperti niat nawaitu as-sholata ala hadzal mayyit au ala man shalla alaihi imam. Itu bentuk niatnya seperti itu. Jadi hadirkan di dalam hati bahwasanya dalam hatinya itu sudah punya penyengajaan untuk niat saya mensolati mayit ini. Itu cukup. Allahu Akbar. Ya seperti itu. Niat saya mensolati mayit. Yang normal itu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu yang normal seperti itu. Yang pokok ya cukup usolli ala hadzal mayyiti Allahu Akbar. Itu untuk mayit yang hadir, mayit yang pada saat kita temui. Jadi hadirkan di dalam hati niat saya mensolati mayit ini Allahu Akbar, sudah selesai. Jadi selesai. Kalau untuk mayit gaib, untuk mayit yang gaib itu niatnya itu bisa di sini itu niatnya usolli alal mayyiti al-ghaibi ala hadzal mayyitil ghaibi. Itu bisa seperti itu. Jadi niatnya itu bisa seperti itu. Jadi niat usolli alal mayyitil ghaibi alal mayyiti al-ghaibi lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tuh. Jadi niat saya mensolati mayit ghaib. Niat saya mensolati mayit ghaib Allahu Akbar. Itu kalau tidak bisa kita pakai bahasa Arab, karena memang tidak apa-apa pakai bahasa kita sendiri. Yang penting di dalam hatinya itu hadir seperti itu. Kan untuk talafut itu kan hukumnya sunnah seperti yang saya jelaskan pada bab urusan niat. Sebelumnya kan sudah. Jadi talafutnya seperti itu. Jadi model-model bentuk niat jika ditalafutkan itu bisa jadi pertama kalau mayitnya hadir. Jika laki-laki maka nawaitu atau usolli ala hadzal mayyiti al-hadiri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah, itu pokok. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati al-hadiri lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah, itu cukup. Kalau untuk mayit yang gaib laki-laki usolli alal mayyiti al-ghaibi lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah cukup. Kalau perempuan usolli
alal mayyitatil ghaibi lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau kalau dalam bentuk redaksinya niat saya sholat janazah mayyit, atau niat saya sholat janazah ghaib lillahi ta'ala Allahu akbar. Niat saya sholat janazah ghaib untuk perempuan Allahu akbar. Itu yang biasanya seperti itu. Kalau yang mayit aja dia bilang aja niat saya mensolati mayit ini Allahu akbar, itu saja. Tidak perlu ditentukan mayitnya si Zaid, mayitnya si Umar, mayitnya si Bakar, mayitnya si siapa. Tidak perlu ditentukan. Karena kalau kita tentukan ternyata salah. Misal kita tentukan niat saya mensolati mayit ini yang bernama Umar ini, atau niat saya sholat mayit, niat saya sholat mayit yang bernama Umar, ternyata yang mati namanya Bakar, itu tidak sah niatnya. Kalau niatnya sudah tidak sah maka sholatnya tidak sah. Itu pertama, rukun yang pertama itu adalah niat. Dan niat itu harus bersamaan ketika takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar sudah hadir di dalam dirinya bahwasanya niat saya mengerjakan sholat mayit Allahu Akbar bareng. Jadi bersamaan baik pada lafaz A pertama atau Allah pertengahan atau pada tepat pada terakhir darnya, itu hadirkan dalam diri kita, hadirkan dalam otak kita bahwasanya kita dalam posisi melaksanakan sholat mayit. Itu yang dinamakan niat. Kalau talaffuz bisa dilaksanakan sebelumnya. Usolli fardhu, usolli ala hadza, usolli ala hadzal mayyiti lillahi ta'ala Allah. Itu kan talaffuznya sebelum takbir. Jelas kalau talaffuznya sebelum takbir. Tapi niatnya, hadirnya di dalam hati itu harus bersamaan dengan takbir yang pertama kali atau takbiratul ihram, takbir memulai sholat jenazah. Sudah. Yang pertama niat. Yang kedua arba'at takbiratin. Jadi harus terdiri dari 4 takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 4 kali. Harus 4 takbir. Kalau lebih bagaimana? Sah, tidak batal. Dengan catatan lebihnya itu tidak karena main-main, dan juga tidak diyakini akan kebatalannya. Jadi kita tidak tahu, jadi tidak apa-apa walaupun lebih dari 4 takbiran. Jadi syarat yang kedua itu adalah menggunakan 4 takbir, menggunakan 4 kali takbir. Terus yang ketiga, qiyam, berdiri, bagi orang yang mampu berdiri. Bagi orang yang mampu berdiri. Kalau tidak sanggup berdiri, bagaimana? Ya tidur, ya duduk dulu. Enggak kuat duduk, ya merebah, tidur. Ya seperti itulah Islam. Begitu juga membaca suratul Fatihah. Atau ya nanti begitu juga ketika membaca suratul Fatihah, kalau tidak bisa maka boleh gantinya. Jadi yang penting syarat yang ketiga itu adalah berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Jika tidak mampu maka dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Wajib karena hukumnya sholat mensolati mayit itu hukumnya wajib kifayah. Tuh. Wajib kifayah. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Kalau tidak bisa membaca suratul Fatihah, doa-doa yang surat yang lainnya yang sekira panjangnya itu sama dengan surat Fatihah. Kalau tidak bisa juga membaca surat, ya membaca zikir yang sekira lamanya itu sama seperti Fatihah. Kalau tidak bisa juga, zikir tidak bisa Pak, diam sekira lamanya membaca surat Fatihah. Cukup dengan diniati membaca surat Fatihah. Cukup wis, tidak apa-apa itu.
Tidak apa-apa, karena memang Islam itu tidak pernah memaksakan, pasti membebani, mentaklif seseorang atau membebani hukum sesuai dengan kapasitas kemampuannya untuk melakukan. Dan syarat yang kelima itu membaca suratul Fatihah. Kapan? Terserah, boleh pada takbir yang pertama, itu yang utama, atau pada takbir yang kedua digabung dengan pembacaan sholawat, atau pada takbir yang ketiga digabung dengan pembacaan doa kepada mayit, atau takbir yang keempat sebelum melaksanakan salam. Tidak apa-apa, karena kalau Fatihah itu tidak ada batasan takbir. Yang jelas harus baca Fatihah, baik pada takbir yang pertama itu yang paling utama, atau takbir yang kedua dikumpulkan dengan pembacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi, terus kemudian atau pada takbir yang ketiga dibarengkan dengan doa kepada mayit, atau takbir yang keempat dibarengkan dengan doa untuk lil muslimin wal muslimat. Boleh, tidak apa-apa. Sebelum salam itu tidak apa-apa. Yang jelas syarat yang keempat itu adalah membaca suratul Fatihah. Terus syarat yang kelima itu adalah as-sholatu ala nabi. Jadi membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ba'da tsaniyati. Jadi kalau pembacaan sholawat itu tidak boleh ditaruh serta-merta pada takbir-takbir yang lain, tidak. Harus pada takbir yang kedua. Untuk bacaan sholawat, jadi paling sedikitnya bacaan sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup, selesai. Untuk pembacaan doa yang lain, untuk yang bagus bagaimana? Ya sama seperti doa-doa sholawat-sholawat yang ada pada sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu bacaan yang sholawat yang bagus. Tapi semuanya itu harus dilaksanakan pada takbir yang kedua. Itu kalau sholawat harus pada takbir yang kedua. Kemudian syarat rukun atau rukun yang keenam, bukan syarat, rukun yang keenam itu adalah ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah, yaitu mendoakan kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Seperti apa bentuk doanya? Itu banyak. Yang biasa kita gunakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling pendek yang sering kita gunakan. Ya Allah, ampunilah dosa mayit ini. Itu kalau perempuan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya laki-laki satu. Kalau mayitnya perempuan Allahumma ghfir laha, perempuan satu, perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa'afihi wa'fu anha. Itu untuk perempuan. Itu kalau satu perempuan. Lah kalau banyak bagaimana? Allahumma ghfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau cuma dua, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhuma. Tuh, seperti itu. Jadi yang keenam itu adalah mendoakan bagi mayit pada takbir yang ketiga. Cuman itu berbeda kalau orang dewasa. Kalau mayitnya itu adalah anak-anak, di sini ada yang disampaikan itu gini. Allahumma, kalau untuk yang anak-anak itu Allahumma gimana? Lam yakfata bil mashamil rabbana rabbil azam aidan Allahumma ij'alhu akhirat. Kalau untuk anak itu Allahumma
Allahumma ij'alhu liwalidayhi furqa ila akhirih wa thubuti dzalika biqouli itu. Jadi Allahumma ij'alhu furqa wa Allahumma ij'al liwalidayhi furqa itu kalau untuk mayitnya Allahumma ij'alhu furqa li abawayhi wa salafan wa dhakhran wa idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa taklabi wa mawazinihima wa faragha sabri ala qulubihima wa la taftiluhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Itu seperti itu doanya. Jadi doanya untuk anak-anak itu seperti tadi. Ya pakai seperti yang tadi juga tidak apa-apa, seperti yang sebelumnya itu juga tidak masalah. Yang penting doanya ini, doa untuk mayit ini itu ditaruh pada takbir yang ketiga. Terus yang keempat, yang untuk takbir yang keempat itu apa? Untuk takbir yang keempat itu biasanya diisi dengan membaca doa untuk muslimin wal muslimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya. Itu bisa diisi untuk doa kepada muslimin wal muslimat atau juga didoakan kepada mayit. Tetap untuk 3 dan keempat itu boleh untuk yang keempat ya wis takbir sendiri Allahu Akbar tanpa ada doa. Untuk yang normal itu biasanya untuk yang takbir yang keempatnya itu dibacakan doa kepada Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada prakteknya biasanya seperti itu. Kalau yang kami dapatkan, yang penting untuk doa kepada mayit itu ditaruh pada takbir yang ketiga. Takbir yang keempat itu langsung salam. Jadi salam. Yang keempat langsung Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Baru biasanya tahlil atau langsung doa bersama-sama. Biasanya seperti itu. Begitu kalau menjadi imam itu tidak wajib niat menjadi imam. Misal usolli fardhu usolli ala hadzal mayyiti imaman lillahi ta'ala itu tidak wajib. Cuman kalau tidak niat menjadi imam itu tidak akan mendapatkan pahalanya berjamaah. Kalau makmum itu harus niat. Kalau menjadi makmum usolli ala hadzal mayyiti makmuman lillahi ta'ala itu harus kalau makmum. Kalau makmum itu harus, tapi kalau menjadi imam itu tidak harus. Tuh, baik saya simpulkan kembali bahwasanya rukunnya melaksanakan sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama itu niat, yang kedua itu adalah dengan dilaksanakan dengan 4 takbir, jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud, cukup menggunakan 4 takbir. Yang ketiga itu adalah berdiri bagi mereka yang mampu, ketika tidak mampu boleh dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat itu membaca surah Al-Fatihah, boleh pada takbir yang pertama, kedua, ketiga ataupun yang keempat sebelum salam. Yang kelima itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen sempurna sama seperti bacaan sholawat kepada sholat yang lain dengan catatan setelah takbir yang kedua, pembacaan sholawat setelah takbir yang kedua. Syarat yang keenam, rukun yang keenam itu adalah mendoakan kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Dan yang ketujuh itu adalah salam. Untuk takbir yang keempat ya langsung takbir saja, biasanya diisi dengan doa kepada mayit juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pada bab tentang pengkuburan mayit. Sedalam apakah mayit itu harus dikubur? Nah, besok kita akan pada pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita bahas.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan dicatat sebagai amal akhirat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shadawa susun ila mati fadal kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim